Oke, salam sejahtera buat kita semua. Kita masuk lagi ke kuliah kita kedua, Fisika Dasar. Pertama tentang GLB dan GLBB. Karena soal hitung-hitungan, jadi saya coba tulis langsung di buku. Saya belum beli papan. Nanti kalau sudah beli papan whiteboard, nanti saya untuk pertemuan selanjutnya saya coba buat video pakai papan whiteboard saja. Pertemuan kedua kita ini tentang yang namanya GLB dan GLBB. Ini kalian juga pasti sudah tahu tentang GLB dan GLBB di SMA dulu. Ini kita coba mengulang lagi aja GLB dan GLBB. GLB itu gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Ibarat seperti kereta api, dia punya lintasan lurus dan kecepatan itu tetap. Sama seperti juga mobil tapi di jalan tol. Beda mobil di jalan tol, beda mobil di jalanan umum ya. Kalau jalan tol itu kan tidak ada yang namanya berhenti-berhenti di jalan tol gitu ya. Harus dengan kecepatan yang tetap begitu. Itu ya ilustrasinya tentang GLB itu. Ke benda yang pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Jadi kecepatan itu konstan, tidak ada yang mengrem gitu ya. Itu nanti bedanya GLB dan GLBB. Nanti kalau GLBB itu kecepatannya itu bisa berubah-ubah di waktu tertentu, kecepatan bisa berubah. Langsung aja, ini ada rumusnya. Saya buat ada dua rumus di sini tentang GLB. Pertama ini rumusnya S kali V kali T. Ini rumus umumnya. S-nya itu jarak, satuannya meter, V itu kelajuan, meter per sekon, T itu waktu, satunya sekon. Dan ini ada lagi yang namanya delta X sama dengan kelajuan rata-rata dikali waktu rata-rata. Delta X ini perpindahan. Ini bisa delta X, bisa delta Y ya. Kalau delta X itu biasanya perpindahan horizontal, delta Y itu perpindahan horizontal. V dan T nya sama, kelajuan dan waktu. Satu juga sama meter per sekon. Untuk di sini waktu di sini juga sama-sama sekon. Kalau kita ilustrasikan dengan grafik, jadi dia seperti ini. Ini 0, titik nolnya, ini kelajuannya dengan kecepatan konstan, dengan jarak tertentu, dengan waktu tertentu, kecepatan tetap konstan ya. Jadi garisnya lurus gini. Ini membuktikan grafiknya yang menjelaskan sebuah kecepatan dan waktu yang konstan. Langsung saja kita ke contoh soal. Ada contoh soal. Ini saya pakai yang mungkin yang rumus kedua tentang delta X perpindahan. Jadi ada sebuah, bisa kita bilang kereta api atau mobil ya, bergerak ke timur berjarak 8 meter dengan waktu 6 sekon atau 6 detik, dan berpindah lagi dari ke utara 8 meter dan ke timur timur itu 6 meter. Jadi ditanya berapa jarak tempuhnya begitu ya. Bagaimana kita tahu jarak tempuh? Secara ini gampang ya. Untuk pertama ya, kita buat sini A. Di sini saja A. Jarak tempuh dari titik awal ke utara itu sebanyak atau sejauh 8 meter. Sementara dari utara ke timur itu sejauh 6 meter. Jadi jarak tempuhnya sama dengan, atau S ya, S nya sama dengan 8 meter ditambah 6 meter sama dengan 14 meter. Ini ya jarak tempuh ya. Yang B, coba kita buat pertanyaan lagi. Delta X tuh tadi apa tuh? Delta X tuh sama dengan perpindahan ya, perpindahan. Delta X perpindahannya berapa? Apa beda perpindahan dengan jarak tempuh? Jadi jarak tempuh tuh seperti ini. Ini namanya jarak tempuh. Dari sini ke sini, dari sini ke sini itu namanya jarak tempuh. Sementara yang namanya perpindahan itu dari titik ini ke titik ini. Ini yang namanya perpindahan.
Jadi ditanya ini perpindahannya berapa, ini perpindahannya berapa. Caranya gimana? Pakai rumus Pythagoras ya. Ini kembali ke matematika ya, semua pasti sudah tahu ya rumus Pythagoras itu gimana. Tadi saya sudah cari. Jadi ini kalau kita cari dengan rumus Pythagoras nih, hasilnya 10 meter. Nanti bisa cari ulang di rumah masing-masing. Jadi delta x nya itu 10 meter. Yang C, kira-kira kita bisa cari apa ya? Kelajuan. Coba kita cari itu kelajuan itu bagaimana? Kelajuan. Rumus kelajuan itu apa? Tadi rumus awalnya itu S sama dengan V dikali T. S nya berapa? S nya berapa? S nya 14. Ini S nya 14. S nya 14 sama dengan V. Ini yang dicari ya, kelajuan ya. V dikali T. Waktunya berapa? Waktunya berapa? Oh, kita belum cari waktu ya. Sorry ya, sini saya lupa tulis waktu. Ini waktunya 6 sekon, yang ini waktunya 4 sekon. Jadi waktunya berapa? Waktunya 6 sekon tambah 4 sekon. Akhirnya hasilnya 10 ya. 10 sekon. Jadi V sama dengan 14 dibagi 10. Jadi V-nya sama dengan 1,4 meter per sekon. Gitu ya. Sekarang bagaimana dengan kecepatan rata-rata? Yang D. Kecepatan rata-rata. V ini sama dengan kelajuan, sama dengan kecepatan, sebenarnya sama aja ya. Ada yang mengatakan kelajuan, ada yang mengatakan kecepatan. Jadi kita pakai rumus yang ini karena diminta kecepatan rata-rata. Ini rumusnya. Jadi delta x sama dengan kelajuan rata-rata dikali waktu rata-rata. Jadi delta x nya tadi berapa? Delta x nya tadi ini ya, 10 ya. Kita cari pakai rumus Pythagoras tadi ya. 10. Jadi 10 sama dengan ini ke rata-rata yang kita cari dikali waktu ya. Yang tadi juga 10 ya. Ini 6 dikali, sorry, kameranya agak gimana gitu. 6 ditambah 4 second, 10 ya, totalnya 10. Jadi sini jawabannya 10. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1 meter per sekon. Ya, paham ya? Terus untuk sampai saat ini paham ya? Soalnya sederhana aja, nggak sulit-sulit. Tapi nanti saya minta kalian buat tugasnya itu buat contoh-contoh soal, 5 contoh soal. Kalian ganti aja ini ya, angka-angkanya diganti-ganti sampai 5 ya. Untuk satu GLB ini aja 5 soal ya. Sekarang kita masuk coba ke GLBB. Kita lanjut lagi tentang GLBB. Gerak lurus berubah berat-berat. Bedanya di sini ada perubahan di kecepatannya. Sementara di GLB tadi tidak ada, kecepatannya konstan. Rumusnya ada 3. Yang pertama itu ini VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT itu kecepatan detik tertentu, V0 itu kecepatan mula-mula. Ini bisa juga VT ini kecepatan akhir ya. Bisa kecepatan detik tertentu atau kecepatan akhir. Yang V0 ini kecepatan mula-mula, A percepatan. Ada rumus kedua itu tentang jarak S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini
bisa dikatakan rumus yang umum ya, yang umum digunakan. Yang ketiga ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah A dikali S. Jadi kita coba langsung ke contoh soal. Jadi sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon, tiba-tiba direm sehingga dalam waktu 6 second kecepatan menjadi 20 meter per second. Dari awalnya 50 berubah menjadi 20 setelah direm dengan butuh waktu 6 second hingga kecepatan menjadi 20 meter per second. Kemudian berhenti. Setelah direm berubah menjadi 20 dan lama-lama berhenti. Pertanyaannya, waktu yang diperlukan mobil dari saat direm hingga berhenti. Waktu ini kita ditanyakan waktu ya, T. Waktu yang diperlukan mobil dari saat direm hingga berhenti. Berapa waktu yang diperlukan untuk mobil itu berhenti. Yang B ini jarak yang ditempuh mobil dari saat direm hingga berhenti. Yang ini ditanya waktu, berapa waktu hingga berhenti. Yang ini berapa jaraknya hingga mobil itu berhenti. Kita ilustrasikan seperti ini ya. Jadi ada titik A mula-mula itu ya. Titik A ini kecepatannya itu 50 meter per sekon. Lalu ke titik B ini titik mulai mengerem ya, mulai direm itu tadi kecepatannya berubah jadi 20 meter per sekon dengan waktu itu dari ke sini waktunya 6 second. Dan titik C ini titik berhenti mobil. Titik C, kalau mobil berhenti berarti kecepatannya sudah jadi 0 ya, sudah berhenti, namanya berhenti berarti tidak ada kecepatan ya. Kecepatannya 0 meter per sekon. Dan ini tadi tanya jarak dan ini ya, dari sini ke sini itu waktunya berapa lama. Kita belum tahu ya dari sini ke sini waktunya berapa lama. Jadi nanti coba kita cari. Yang pertama yang dicari itu apa? Yang pertama yang dicari itu percepatan. Yang pertama dicari percepatan, kita coba cari percepatan dengan rumus pertama tadi. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Yang pertama kita coba cari dulu dari sini ke sini ya. Percepatan dari sini ke sini dulu. Terus sini ke sini. VT-nya berapa? VT-nya ini tadi kan VT itu saya bilang kecepatan akhir atau kecepatan detik tertentu. Sini ada 20 ya. Ini 20 sama dengan V0. Ini awalnya. Ini di sini jadi V0, di sini VT. Ini 50 ditambah A. Yang ditanya A dikali T-nya 6 second, dari A ke B ini 6 second. Oke. Jadi ini kalau pindah kemari, ini pindah ke sini jadi minus ya. Jadi minus 30. Oh iya, saya lupa menjelaskan tentang percepatan ini. Tentang percepatan ini nggak selalu plus, bisa minus, tergantung ya. Kalau dia A ini plus itu berarti namanya percepatan. Kalau minus berarti yang ada namanya itu perlambatan ya, atau bisa bilang direm ya. Kalau direm itu bisa berubah, A-nya bisa berubah jadi minus. Ini kenapa minus? Karena direm. Di sini kan direm, jadi nanti hasilnya minus. Sama dengan 6A ya. Ini A kali 6 sama 6A. Jadi A sama dengan minus 30 dibagi 60, dibagi 6. A sama dengan minus 5 meter per sekon. Kenapa minus 5? Karena di rem. Jadi percepatan di GLBB ini konstan ya. Nanti kalau dia nanti untuk berikutnya tetap 5 second juga. Itu untuk percepatan. Terus dari hasil itu kita coba cari waktu ya, dari B ke C itu berapa ya. Kita coba cari, kita pakai yang kemas ini aja. Jadi VT itu sama dengan V0 ditambah A dikali T.
Oke, sekarang yang jadi V0 itu mana? Ini jadi V0, ini jadi VT. Ya. VT-nya 0, kalau langsung berhenti. V0-nya 20. A-nya berapa? A-nya minus 5. Langsung kita buat minus saja ya. Minus 5 dikali T. Jadi langsung saja ya. Jadi T ini sama dengan 20. Oh sorry, nanti takutnya kalian apa lagi, bingung lagi ya. Kita coba rinci aja ya biar nggak bingung ya. Jadi ini pindah ke sini ya. 0 dikurang 20 sama dengan minus 5 kali T. Ini minus 20 sama dengan minus 5T. T sama dengan berapa? 4 second. 20 dibagi minus 5 atau gini aja ya. Minus 20 dibagi minus 5. T sama dengan, oh sorry, ini ya, saya pindahkan kemari jadi minus 20 jadi minus 5, jadi ini sebagai minus jadi plus ya, jadi 4 second. Jadi di sini dia 4 second, 4 detik ya. Jadi pertanyaan tadi kan berapa jaraknya ya, berapa waktu yang ditempuh untuk mobil dari A ke titik C ini sehingga berhenti ya. Di sini udah berhenti. Jadi tanya berapa waktu yang diperlukan untuk mobil tadi berhenti. Jadi 6 ditambah 4. Jadi untuk jawaban A tadi, waktu yang dibutuhkan dari A sampai ke C, waktu yang dibutuhkan itu 6 second ditambah 4 second sama dengan 10 second. Ini jawabannya untuk yang pertama. Sekarang kita cari jarak yang ditempuh untuk mobil tadi berhenti. Kira-kira berapa jarak yang ditempuh dari A hingga ke C, jadi berapa yang ditanya S, jarak yang ditempuh hingga mobil tadi berhenti. Oke. Ini kita buat B dulu aja. B, ini C. Jadi kita cari satu-satu dulu ya, dari A ke B berjaraknya berapa, terus nanti kita cari lagi B ke C jaraknya berapa, terus kita totalkan sama kayak cari waktu tadi. Jadi S ya, jarak S, biar nggak bingung saya buat sini A ke B. Nah, SAB ya, SAB sama dengan rumusnya, kita pakai rumus yang kedua, rumus yang umum tuh V0 dikali T ya, salah tadi ya. Ya, V0 kali T. V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A T kuadrat. V0 nya berapa? V0 tadi yang awal tadi 50 di sini ya. Ini 50, di sini tadi 20, di sini 0 tadi ya. Jadi V0 nya yang di sini ini 50, kita pakai yang V0 yang di sini 50 dikali T. T nya berapa? Tadi T nya di sini 6 ya. Sini kita sudah tadi 6, di sini 4. Jadi di sini 6, 50 dikali 6 ditambah 1/2. A nya tadi minus 5 ya. Minus 5. Minus 5 dikali T nya pakai yang ini. T nya 6 kuadrat gitu. Bisa sama dengan 50 dikali 6 itu berapa? 300 ditambah setengah, ini dikali 2, ini hasilnya 90, minus 90, ini plus, ini minus 90, ini hasil perhitungan ini semua, hasilnya minus 90 sama dengan 210 meter. Ini ya, 300 ini dapat dari sini, minus 90 ini hasil perhitungan yang ini. Jadi 300 kurang 90 sama dengan 200 meter.
Sekarang yang jarak yang kedua itu B ke C. B ke C. Tulisan saya sangat menyedihkan ya. SB ke C, jadi kita pakai rumusnya sama juga. V0 dikali T ditambah 1/2 A kali T kuadrat. Kita pakai V0 yang sekarang yang ini, karena kan kita bagi ke B ke C, jadi kita pakai V0 yang ini. 20 dikali T nya tadi 4, kita harus cari T 4, ditambah 1/2 A nya -5 tetap konstan ya, dan T nya ini T kuadratnya ini 4 kali 4/2. Jadi ini hasil perhitungannya berapa? 80 ditambah hasil perhitungan ini berapa? 40 gitu ya. Oh sorry, ini minus, setengah dikali -5 dikali 4/2 itu hasilnya -40. Oke, jadi sama dengan 80 dikurang 40 meter. Ini jarak A ke B, ini jarak B ke C. Jadi jarak ditempuh sehingga mobil itu berhenti sama dengan bisa dibilang jarak A ke C sama dengan 210 meter ditambah 40 meter sama dengan 250 meter. Oke, paham ya ke sini ya? Ada dua contoh soal tentang GLB dan GLBB. Saya minta untuk GLBB nanti 5 soal, untuk GLB nya juga 5 soal. Ditulis tangan di kertas double folio, di foto, dikirim ke email saya yang kemarin saya pernah kasih, dikirim ke situ lagi. Oke, sekian dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih buat perhatiannya.